Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosintia. Saya dari kelas 3 MA dan 1 Tulap Prajan Camplong Sampang. Saya di sini akan memaparkan pelajaran dari usul fikih yang dikarang oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Asy-Syaikh. Di sini saya akan memaparkan amr dan nahi. Langsung saja, yaitu amr. Ma huwa amr? Huwa istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Perintah itu adalah suatu permintaan atau permohonan yang dilakukan atasan kepada bawahan untuk melakukan sebuah keinginan, dan perintah adalah suatu yang wajib untuk dilakukan. Yang nomor 2 yaitu siwatul amri. As-siwatu ad-dalatu hiya siwatu if'il. Yang mana siwat amri ini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan sebuah perintah. Contohnya seperti lafaz if'al, iftah, yang maknanya bukalah. Maka kata Allah tersebut di sini menunjukkan bahwa perintah itu wajib dilakukan. Yang nomor 3 yaitu siwatu if'il indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qara'ini, yaitu siwa if'il yang menunjukkan bahwa perintah itu wajib dan sepi dari korinah-korinah yang dapat menunjukkan ketidakwajiban. Maka pekerjaan itu tidak wajib untuk dilakukan. Contohnya seperti yajibu izalatun najasati bil ma'i, wajib menghilangkan najis dengan air. Itu kan sepi dari korinah. Ketika ada korinah yang memalingkan pada hukum wajib, maka najis itu disunahkan dengan selain air. Yang nomor 4 yaitu idza wujidat al-qarinah as-sarifat 'anil wujubi lam yahmil 'alal wujub wa amlu 'ala ma taqtadihi al-qarinah. Ketika ditemukan sebuah qarinah yang mengubah dari hukum wajib kepada hukum tidak wajib, maka hukum qarinah tersebut mengikuti pada qarinah yang sudah ditentukan. Contohnya seperti Ustazah Ina menyuruh semua santri untuk mengaji sorogan. Kemudian ada yang menyampaikan bahwasanya kelas 3 SLTA itu tidak apa-apa tidak mengikuti pengajian sorogan. Maka yang diikuti adalah qarinah yang kedua. Yang nomor 5 yaitu al-amru la yaqtadi takror illa idza dalla dalilun ala qasdi takror. Perintah yang tidak menunjukkan untuk diulang-ulang, untuk dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah itu untuk diulang-ulang. Contohnya langkar temur itu azan, kemudian masjid juga azan. Maka yang wajib dijawab itu adalah azannya langkar temur, karena adanya langkar temur itu azan pertama yang wajib dijawab. Yang nomor 6 yaitu al-amrul mu'allaqu bi syarti aw sifati yaqtadi takror. Perintah yang bergantung pada syarat atau sifat yang menunjukkan untuk diulang-ulang dalam melakukannya. Contoh yang syarat yaitu wa ikuntum junuban fattaharu. Apabila ada seorang junub, maka wajib mandi atau adus. Apabila orang tersebut junub, maka harus adus lagi. Apabila junub lagi, adus lagi. Yang sifat yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Apabila ada orang mencuri, maka wajib dipotong tangannya. Apabila orang tersebut mencuri lagi, maka dipotong lagi tangannya. Apabila dilakukan terus-menerus, maka dipotong juga terus-menerus. Yang nomor 7 yaitu al-amru la yaqdil fawr. Suatu perintah yang tidak terikat pada waktu atau tidak membutuhkan pada kesegeraan, karena tujuan dari perintah itu harus dilakukan. Contohnya, haji itu wajib dilakukan pada waktu tertentu dan tidak wajib melakukan haji pada waktu yang tertentu. Yang nomor 8 yaitu al-amru bi syai'in amrun bima la yatimul fi'lu illa bihi. Perintah terhadap sesuatu yang menjadi perintah terhadap sesuatu yang menjadi penyempurna terhadap apa yang diperintahkan. Contohnya seperti mandi. Kan mandi itu membutuhkan air dan membutuhkan alat-alat mandi. Apabila tidak ada air dan alat-alat mandi itu tidak sempurna. Dan apabila ada alat mandi dan air itu maka menjadi sempurna. Yang nomor 9 yaitu mata yakhrujul ma'mur an ahdatil amri. Kapan makmur orang diperintahkan itu keluar dari perintah?
apabila makmur tersebut sudah melakukan perintah. Baik, di sini saya akan melanjutkan nahi, yaitu ma huwa nahi huwa istida'u tarki bil qauli man huwa dunahu ala sabil wujub. Larangan adalah suatu permintaan atau permohonan untuk meninggalkan sesuatu dengan ucapan terhadap yang mempunyai level di bawah. Siwatun nahi. Dalam lafaz siwatun nahi, ini lafaz yang digunakan untuk lafaz la taf'al. Maka la di sini menunjukkan jangan atau tidak boleh untuk dilakukan. Yang nomor 3 yaitu al aslu fin nahyi tahrim. Hukum asal dari larangan adalah haram. Bisa makruh apabila terdapat kurinah yang datang pada hukum pertama. Yang nomor 4 yaitu an-nahyi an syai'in amrun bididdihi. Suatu larangan yang diperintahkan dari lafaz lawan kata. Contohnya, la tajlis, maka larangan duduk dan harus berdiri atau selain berdiri. Nomor 5 yaitu al aslu fin nahyil mutlaqan yaqtadi takrur. Hukum asal larangan ini mutlak dan harus diulang-ulang. Contohnya, sesuatu yang dilarang itu tetap dilarang sampai ada dalil atau qarinah lain. Yang nomor 6 yaitu an-nahyu yadullu ala fasadi fil ibadati. Larangan yang menunjukkan atas rusaknya ibadah. Contohnya, larangan bagi orang yang haid. Orang haid itu kan dilarang puasa, memegang Al-Qur'an. Apabila dilakukan itu dosa, maka itu tersebut larangan. Cukup sekian pemaparan dari saya yang dibimbing oleh Ustadz Amir Faad RC. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.